Shalom semuanya. Bertemu kembali dengan Eda, Kak Wima, dan Kak Sabto. Apa kabarnya hari ini, Eda? Saya bersemangat untuk sekolah minggu GKJ Kudus. Wah, Eda sepertinya tidak sabar ya untuk memuji nama Tuhan. Kak Yemima juga bersemangat sekali. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Eda. Ya. Yuk, Kak Yemima pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan pujian Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, adik-adik di rumah tadi semangat sekali memujikan pujiannya ya, Eda. Iya, anak-anak Tuhan harus semangat ketika memuji Tuhan. Betul sekali, tapi nggak cuma semangat memuji Tuhan aja, adik-adik di rumah juga harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi Alkitabnya disiapkan ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita pujikan sekali lagi ya. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Shalom, selamat pagi. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap semangat kan adik-adik? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Yesus, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar sehingga Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami.
Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami pula. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan kami, berkati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman itu. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah senantiasa siap di dalam mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema bertumbuh dalam anugerahnya, yang terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-34. Mari, jika adik-adik semua sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing, kita buka dan kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabet sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Demikian adik-adik sabda firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh senantiasa kita pakai, kita gunakan di dalam kehidupan kita semua. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus dalam pengajarannya tentang kerajaan Allah sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dalam bacaan ini yang kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan biji sesawi. Adik-adik pernah melihat biji sesawi? Dalam bacaan firman Tuhan, khususnya di dalam ayat yang ke-31 tadi, dikatakan bahwa bijinya itu sangat kecil dibandingkan benih biji yang ada di bumi ini. Panjangnya hanya sekitar 1 mm. Adik-adik boleh melihat gambar yang Bu Ponco miliki di sini. Nah, ini adalah gambar biji sesawi ya. Coba lihat adik-adik. Di sini ada jari dan biji sesawi diletakkan di atas jari itu hanya sekecil ini.
Inilah biji sesawi itu adik-adik. Hampir tidak kelihatan apabila dilihat oleh mata kita. Tapi biji sesawi ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Jika ditabur atau ditanam, biji sesawi ini akan tumbuh menjadi besar dan sangat tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara akan senantiasa berlindung di atas pohon tersebut, sehingga dia pun akan membuat sarangnya di situ. Pohon sesawi ini menjadi perlindungan dan naungan bagi burung-burung tersebut. Ini adalah gambar pohon sesawi yang sesungguhnya adik-adik, begitu besar dan begitu tinggi. Tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, bahwa pohon sesawi itu adalah seperti sayuran yang kita makan selama ini, yang sering dicampur dengan bakso atau mie ayam dan sebagainya. Tapi pohon sesawi itu adalah pohon yang sangat tinggi. Coba kita bandingkan bersama adik-adik. Di sini bisa kita lihat ya, pohonnya begitu besar dan bijinya sangat kecil sekali. Ya adik-adik, bisa kita lihat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan biji sesawi tersebut sama dengan pertumbuhan kehidupan iman kita. Meskipun biji sesawi sangat kecil, karena berkat anugerah Tuhan, apabila biji sesawi itu ditanam dan dirawat dengan baik, selalu disiram, selalu diberi pupuk, dan dengan bantuan sinar matahari, maka biji sesawi itu akan tumbuh menjadi besar dan tinggi dan bisa dipakai sebagai naungan bagi burung-burung. Jadi pohon sesawi ini bisa memberikan berkat kepada makhluk hidup yang lain. Demikian halnya dengan kehidupan iman kita adik-adik. Apabila iman kita yang diumpamakan sekecil biji sesawi, apabila kita diamkan saja, tidak kita rawat dengan baik, maka iman yang ada di dalam diri kita makin lama akan menjadi mati. Tapi jika iman yang ada di dalam diri kita, meskipun sebesar biji sesawi, apabila itu selalu kita rawat, maka akan menjadi besar dan baik, menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana cara merawat iman kita? Kita harus senantiasa rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, rajin berdoa, maka anugerah Tuhan akan datang kepada kita dan kita akan menjadi lebih besar lagi di dalam iman kita. Adik-adik ingat bahwa biji sesawi, iman kita yang kecil sebesar biji sesawi juga akan bisa memberikan dampak yang sangat besar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya adik-adik, apabila ada saudara kita atau teman kita yang sakit, dengan doa kita, melalui doa kita, kita mendoakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan mencurahkan anugerahnya dan teman-teman kita bisa dipulihkan. Teman-teman kita mendapatkan sukacita, penghiburan dari adik-adik semua yang mendukung di dalam doa. Itu adalah wujud dan contoh daripada iman yang hanya kecil tapi berdampak sangat besar bagi teman-teman kita. Untuk itu adik-adik, Bu Ponco di sini berpesan, marilah adik-adik saat ini kita jangan merasa kecil, kita jangan merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita ingat bahwa Tuhan senantiasa berkata bahwa meskipun imanmu sebesar biji sesawi, kamu mampu untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Tadi sudah dicontohkan Bu Ponco, dengan doa kita akan bisa memberikan penghiburan pada teman kita bisa dipulihkan. Juga dengan talenta-talenta yang kita miliki, kita bisa memberikan
kepada orang lain sukacita. Mungkin talenta dengan menyanyi, dengan bermain musik, dan lain sebagainya. Maka dengan talenta-talenta yang kecil itu, berkat-berkat itu akan tercurah bagi kita juga bagi orang lain. Dan kita selalu ingat bahwa anugerah akan selalu kita terima apabila kita selalu memelihara iman kita. Jadi adik-adik, penekanan pada pagi hari ini firman Tuhan adalah kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Apabila kita ini kecil, apabila kita terus merawat diri kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan rajin ke sekolah minggu, dengan rajin beribadah, maka anugerah Tuhan akan terjadi pada diri kita. Dan kita akan menjadi besar, kita akan mampu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu ya adik-adik yang perlu adik-adik ingat dan adik-adik pelajari pada pagi hari ini. Kita jangan merasa kecil, jangan merasa rendah hati, tapi kita harus tetap percaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai setiap pertumbuhan iman kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Bu Ponco tutup sampai di sini. Ingat pesan Bu Ponco, jangan merasa kecil. Mari kita sebelum melanjutkan acara selanjutnya pada sekolah minggu pagi hari ini, kita tutup dulu firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa kami meskipun anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang tidak dipandang karena tidak memiliki kemampuan apapun, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kami bahwa apabila kami terus berada di dalam Tuhan, kami senantiasa mengisi iman kami dengan firman Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberikan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, dan kami mampu untuk menjadi lebih besar lagi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini kiranya boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seru doa kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya, sayang sekali sekolah minggu kali ini sudah mau selesai ya Kak Mima. Iya Eda, tapi nggak apa-apa. Kita minggu depan akan bertemu kembali ya. Jadi adik-adik semua nggak boleh sedih. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Yemima mau mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin bahagia ya. Dan kita akan mengakhirinya, sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan doa persembahan, pulang, dan penutup akan Kak Yemima pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, menuntun kami pada sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan selesai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita akan memujikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima
sepanjang